Aku lagi nggak males sama debatnya. Apa? Aku udah bosan teman-teman temanya nggak. Jadi ini teman-teman, kita lupa bahwa Edis TV ini berapologet itu untuk membantah dan menjawab umat sebelah. Tetapi sekarang sudah lain. Sudah membahas sesama kekristenan. Aku malas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya RK versus si siapa Kudis tipu yang dimana mereka saling beradu argumen tapi blunder semuanya. Nah, itu tidak jelas ya. Debatnya orang-orang Kristen ya itu hanya menampakkan kebodohan yang dimana mereka ini sama-sama berasumsi liar, tidak ada ketegasan ya secara mutlak gitu ya. Seperti Edis nih ambigu ya. Seperti si Edisnya ambigu, si RK-nya hanya mutar-mutar tidak masuk akal dengan doktrinnya. Baik kamu Zimin, demikian videonya. Puji Tuhan sehat, silakan. Ya, jadi saya naik ke atas ini tidak berusaha untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Tidak ya. Saya mengikuti dari tadi perdiskusian Bang Edis dengan Rudy Yohanes. Ya, secara garis besar saya sepakat. Secara garis besar saya sepakat. Oke. Ya, mungkin saya salah paham, tapi saya datang ke sini ingin memastikan nih Bang Edis. Gitu. Jadi nggak ada maksud saya untuk menjatuhkan pertanyaan saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Ya, jadi kita buang dulu rasa itu di dalam hati bahwa pertanyaan saya untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Buang dulu itu ya. Ya, saya naik ke atas tulus, tidak bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis. Ya, tidak ya. Oke. Jadi tadi dulu sabar dulu Bang Edis, kita dulu pernah teleponan kan? Kita dulu pernah teleponan. Masalah HP ngehang, ya. Nah, terus kemudian Bang Edis masalah monetisasi gitu kan saat itu. Masalah monetisasi tidak termonetisasi kan. Kalau itu saya nggak ingat. Waktu itu seingat saya setahun yang silam, waktu itu HP itu kenapa kok bisa ngehang terus TikTok ini karena berat sekali. Terus di situ Bang RK bilang, coba Bang ganti saja iPhone karena lebih kuat. Itu komunikasi kita yang terakhir, betul. Kalau nggak salah. Dan saya harus akui dulu saya ambil kontennya Bang Edis, ya kan? Karena dan saya sudah hapus semua konten-kontennya Bang Edis itu dari 2 tahun lalu. Tidak pernah saya suruh hapus loh. Saya nggak pernah menyuruh orang hapus konten saya. Iya, tapi saya pun udah hapus itu ya karena memang ya mungkin ada tersalah dengan Bang Edis punya monetisasi dan lain-lain. Enggak, saya bukan mempersalahkan itu RK. Gini, gimana? Tidak waktu itu ketika saya live ada banyak channel-channel YouTube menyiarkan siaran saya ini, termasuk sampai detik ini. Betul. Nah, tetapi ketika waktu itu live, orang-orang yang live ini memajang nomor rekeningnya, termasuk Bang RK masang nomor rekening Bang RK, betul? Betul. Nah, fenomena ini kan terjadi lama ini. Terus orang-orang tuh ngomong begini sama saya, Bang. Sampai detik ini kan Bang Edis? Sampai detik ini, cuman sekarang udah banyak yang masang nomor rekening saya memang sekarang. Kalau dulu-dulu dia pasang nomor rekening masing-masing. Nah, terus orang-orang ngomong sama saya begini, Bang, itu konten-kontenmu itu diambilin orang, diambilin orang, terus mereka pasang nomor-nomor rekening mereka. Orang bilang saya gini,
bahaya, situasimu itu dalam bahaya. Loh, kenapa dalam bahaya? Bayangin, ini kayak begini nih, nggak mungkin ini terus begini, ada masanya. Nah, ketika nanti orang sudah surut, nanti kejadian seperti apologet yang sudah-sudah. Nggak ada tempat tinggalnya, programnya nggak jelas. Mumpung sekarang nih Bang, masih begini, biar tidak orang salah support, orang mau support kamu, malah support orang pemilik channel itu. Bikinlah programmu. Nah, adalah yang kasih ide, bikinlah rumah apologet. Begitu. Ya, makanya pada saat itu saya sarankan Bang Edis hapus dulu semua video-video Bang Edis itu supaya bisa termonetisasi saat itu. Saya kan saran. Biasanya kan gitu perhitungan algoritmanya di YouTube itu seperti itu. Jadi hapus dulu atau dikasih privasi dulu Bang Edis. Dikasih privasi dulu supaya Bang Edis ketika buat pengajuan lagi bisa diterima sama YouTube. Enggak, tapi saya bukan itu lagi. Kalau program saya enggak ada lagi saya pengen memonetisasi akun, enggak ada. Cuman sekarang begini, Bang RK. Kemarin ini saya kan mengeluarkan statement-statement yang kemudian ditanggapi oleh orang-orang yang saya sebut di sini ya. Ada RK, ada Bom, ada Rudy Yohanes dan muslim-muslim yang lain ditanggapi dengan salah paham. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana jahat iblis. Betul nggak? Di situ Bang RK menanggapi video tersebut dengan saya menanggapi saya menanggapi memang perbedaan itu dinamika dan itu hal biasa. Hal biasa ya Bang Edis ya. Nah, yang sekarang ini yang saya ingin tahu dan tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis dari setiap pertanyaan saya, ya, secara garis besar saya sudah nonton video dengan Bang Rudy Yohanes tadi kan. Nah, secara garis besar saya sepakat. Tetapi saya saat ini ingin memastikan ya bahwa supaya tidak ada kesalahpahaman dan selesai nih Bang Edis. Ya, nah jadi saya ingin bertanya Bang Edis nih. Ketika Bang Edis mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan ini, tadi secara konteks Bang Edis lagi berdebat dengan kaum sebelah, ya kan? Tetapi dari konteks Bang Edis, saya ingin tanya, Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana Bang Edis? Ya tentu relasi bagaimana bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di sorga. Bisa nggak sekarang coba saya tanya sama Bang RK. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Ya, apakah Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan. Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak. Yesus yang menuhankan Bapa di sorga. Sang Bapa tidak menuhankan Yesus? Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di sorga sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau relasi bukan anak yang kepalanya. Ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang Bapa itu jadi ada Bapa kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang RK coba, ya, biar kita coba. biar kita selesai paham, Bang Edis ya. Biar kita sama paham satu dengan iman ini kita. Ya. Silakan. Baik. Biar kita paham dengan iman kita. Okay. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Ya, ini kalau belajar seperti ini kan kita biar saya pun cara memahami Bang Edis ini seperti apa biar saya pun tahu gitu Bang Edis. Oke. Baik, saya akan. Kadang diksi yang Bang Edis keluarkan ini kan kadang kita juga saat berdebat dengan Islam kan tidak menjelaskan sampai sedetail itu kan Bang Edis. Jadi kadang hanya membuat diksi gitu Bang Edis. Silakan Bang Edis. Baik, saya akan bukakan dulu misalnya di dalam. Oke, kita satu-satu ya, tahap yang dasar kemudian kesimpulan.
Oke, sorry ya agak sedikit lemot ini ya. Oke, atau Bang RK bisa membantu saya untuk membukakan satu ayat yang mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke. Oke, ada ayat itu. Tetapi Ada apakah ayat setara dia atau tidak? Antara Kalau- Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jadi tidak setara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, ini kalau kita berbicara seperti ini, oke, baik. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Maaf, saya tidak. Oke, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya nih. Saya akan tunjukkan. Tadi ayat itu nggak perlu kita tunjuk ya. Ya. Oke. Ya. Makasih Bang Tobias. Oke. Coba tolong bukakan atau Bang RK bisa membantu saya mengenai bagaimana Bapa di sorga menaklukkan semuanya kepada kaki Yesus, kemudian Yesus bersama dengan semuanya akan menaklukkan diri kepada Bapa. Coba Bang Edis bukakan. Bentar ya. Sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya menemukan ayat itu? Sebentar. Sabar ya. Oke, coba 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebentar ya, ini agak lemot ini jaringan saya ini. Pasal 15 ayat berapa Bang Edis? Oke. Oke, 27. 20. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, ini bicara Kristus ya. Ya. Itu tidak Kristus ya, berarti Dwinatur ya. Itu tidak termaksud di dalamnya. Gimana, Bang? Oke, terus 28-nya? Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ya, ini kan bicara Kristus berarti bicara anak ya, Dwinatur ya, sebagai anak ya, sungguh-sungguh manusia ya, Bang Edi. Sepakat ya? Ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia di situ Ya. siapa? Sang Bapa. Oke. Berarti anak menaklukkan diri kepada Bapa enggak? Menaklukkan diri kepada Bapa dalam konteks apakah bisa dikatakan dia tidak setara sebagai Kristus karena dua natur, dia juga Allah. Ya, kalau menaklukkan diri ya berarti gimana kita mau mengatakan bahwa anak itu setara dengan Bapa? Gini, Kristus kan berbicara tentang dwinatur. Ya kan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya kan? Kita percaya dulu Allah yang transenden ini, yaitu Sang Bapa yang tadi Bang Edis sampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya kan? Itu Sang Bapa. Nah, yang tadi saya dengar Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Ya, saya pun tidak sepakat masalah itu. Ya, saya tidak sepakat masalah itu. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa tentang Allah yang imanen, yaitu di dalam Yesus Kristus di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, Kristus itu bicara kristologi, itu memiliki dwinatur, yaitu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ayat yang Bang Edis bawakan dalam 2 Korintus ini, ya ini bicara tentang Kristus.
Ya berarti bicara tentang naturnya juga. Ya kan? Sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah dia. Tetapi Kristus juga memiliki natur sebagai ilahi, yaitu firman Allah. Tapi kita bukan bahas itu loh, Bang RK. Gini ya, Gimana? kalau kita membahas ini, kita kan membahas mengenai apa kata Bible. Makanya ini saya balikan dulu kamera saya ya. Silakan. Biar enak kita diskusi. Kalau diskusi enak kita begini kan enak. Jadi kita membawa kedamaian gitu loh. Oke ya, ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Oke, sebelum kita ke situ, kita mulai dari sini saja ya. Sebentar. Oh, kok kebangkitan tubuh? Kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus ya. Nah ini. Tadi sebelum ke 16 tadi ya? Bukan, 28. Oke, sebelum ke 28, nah ini kita harus baca dulu 3 ayat sebelumnya ya. Nah ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus, betul? Betul. Sampai Allah di sini merujuk kepada Bapa, betul? Betul. Meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi musuh yang ditundukkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu adalah maut. Makanya maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, betul? Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di sorga, sendiri, maksudnya Yesus, bahwa ia sendiri yang telah maksudnya Bapa, betul. Ia, Bapa di sorga, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ia, Bapa di sorga, tidak termasuk yang ditaklukkan kepada Kristus, malah sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah, maksudnya Bapa, menjadi semua di dalam semua. Oke. Jadi ketika Bang Edis sepakat bahwa itu tidak setara ya Bang Edis ya? Kalau misalnya saya menaklukkan diri di bawah RK, berarti siapa yang lebih tinggi? Ya, kita lihat ya. Jadi kita bicara Dwi Natur tadi Bang Edis ya. Silakan. Ya. Makanya kalau bicara tentang Kristus ini dalam Kolose pasal 2, Bang Edis ya. Ya, Kolose pasal 2 ini bicara tentang Kristus juga. Dari ayat 8 ini bicara tentang Kristus, berarti natur ya. Natur ilahi dan natur manusia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ya. Seluruh kepenuhan Allah. Dalam Kolose pasal 1 pun mengatakan demikian. Pasal 1 ya. Kolose pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Nih, ayat yang ke-19. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang dia tunduk, dia takluk dalam keadaan sebagai manusia, tetapi kita jangan lupa juga natur ilahinya, bahwa di dalam diri dia itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Makanya tadi saya menanyakan bahwa Yesus itu firman itu setara nggak dengan sang Bapa? Bang Edis bilang kalau firman iya. Tapi kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Oke. Lalu saya melakukan sebuah perbandingan juga Bang Edis dengan sebuah ayat Alkitab ya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 nih. Ya, ini bicara tentang anak nih.
Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini menurut Bang Edis sang Bapa yang berkata bukan? Betul, berkata kepada anak. Sang Bapa. Oke, sepakat. Sama-sama sepakat ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah perang. Jadi sang anak ini adalah tetap Allah kan? Betul. Saya tidak menolak bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah bukan berarti dia Bapa di surga. Ya, Yesus jadi adalah Tuhan bukan berarti dia Bapa di surga. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang Bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alam Tritunggal. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang ajar tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkannya Bang Edis. Oke, baik. Saya nggak apa-apa, kita diskusi yang beda bagus. Beda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Oke. Jadi begini, karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Bapa di surga, ya kan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki sang anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Seperti itu. Tetapi dalam konteks Bang Edis bersama dengan orang Kristen, apakah Bang Edis tidak bisa menggunakan kata pribadi pertama dan pribadi kedua? Saya pun juga kurang sepakat. Nah, oke begini. Kalau begitu Pak Bang RK bisa nggak jelaskan kepada saya apa itu pribadi pertama, apa itu pribadi kedua? Baik. Saya silakan. Terima kasih Bang Edis ya. Ya. Kita beda pandangan, jangan marah ya Bang Edis ya. Nggak masalah. Yang penting saya pingin baik-baik dengan Bang Edis dalam ranah diskusi ini Bang Edis ya. Ya. Ya, ini saya menggunakan sebuah buku ya, Fides yang memahami syahadat para rasul nih. Ya, tentunya ada ISBN-nya saya pakai. Ini tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang Maha Esa. Ya, ajaran Tritunggal mengenai Tritunggal pertama-tamanya berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Rumusan satu Allah, 3 pribadi. Ya, terdengar membingungkan. Dan banyak orang memahami secara keliru. Kata pribadi menerjemahkan secara Latin namanya persona. Ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani prosopon. Ya, kata pribadi sebenarnya tidak memadai untuk menerjemahkan prosopon. Ya, kata yang sebenarnya ya, ini berbicara tentang ungkapan cara Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu. Tetapi ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia, tetapi menyatakan diri dengan 3 cara, 3 pribadi. Ya, kitab suci memberikan bukan apakah itu Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Ya, ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang pribadi. Bagaimana cara Allah menyatakan diri. Oke. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan Bang. Baik. Jadi tadi
penulis buku itu sendiri menuliskan kata-kata seperti ini. Kata-kata ini itu sering membuat bingung. Dan bahkan penulis itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kata pribadi sebenarnya kata yang kurang tepat. Jadi begini Bang RK, Siap. Bagaimana saya ingin membawakan sesuatu yang penulis itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan sering membingungkan. Gitu loh. Jadi saya tidak mau membawa hal yang sudah dikonfirmasi oleh penulis itu sendiri sebagai hal yang membingungkan. Makanya saya mohon maaf sekali kepada mungkin teman-teman yang sekolah teologi atau apa. Saya itu punya jam terbang pengalaman saya sendiri di dalam memberitakan ini kepada orang-orang tetangga sebelah. Nah, dengan berbahasa dengan mereka, menurut saya kita tidak perlu sulit-sulit. Berbahasa kepada mereka itu dengan memberitakan bahwa Tuhan semesta alam itu telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dikatakan dari Injil kepada semua manusia? Jadikanlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, kata-kata menjadikan Yesus Tuhan ini sering sekali tidak dipahami oleh orang Islam maupun orang Kristen. Apa maksudnya menjadikan Yesus Tuhan? Nah, makanya ini kemarin tema kita itu Bang RK. Nih. Gimana? Silakan. Nah, apa itu menuhankan, menjadikan Tuhan? Coba saya mau tanya sama Bang RK. Menerima Yesus sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau menuhankan Yesus, itu maksudnya seperti apa Bang RK? Oke, baik. Artinya saya tunduk, saya takluk kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Betul. Makanya itu kan pesan kita sebenarnya. Pesan kita, message kita itu sama. Supaya semua orang di bawah kolong langit ini menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau tuannya, kuriosnya, majikannya, rajanya yang memerintah hidup dia. Betul? Oke, betul. Dan itulah Kak, dengan bahasa seperti itu saya rasa mereka menerima. Jadi Bang Edis tidak sepakat ketika saya bilang bahwa ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan itu adalah relasi antara Yesus dengan Sang Bapa dan juga ada relasi antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai firman. Makanya saya tidak berbicara mengenai sebagai firman, duinatur ini. Kalau menurut saya bahasa-bahasa seperti itu malah menjadi batu sandungan dalam pemberitaan. Ketika saya mengatakan bahwa konteks punya itu merujuk pada relasi. Contohnya di dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku dan Allahmu. Ya, di situ menggunakan kataku yang merujuk pada egoemi itu. Ya kan? Sebagai pribadi ilahi juga. Makanya relasi pribadi ilahi Sang Firman itu memiliki relasi dengan Sang Bapa. Ya, makanya ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi antara Yesus Sang Anak dengan Sang Bapa, berarti apakah bisa saya membuat sebuah statement bahwa Sang Bapa punya Tuhan yaitu Anak? Baik, karena relasi antara Bapa dengan Anak. Oke, baik. Karena sebelum ke situ saya bisa karena gini Bang Edis, sabar ya, maaf ya. Silakan. Maaf ya, tabe ya. Karena di dalam ini kita bicara karena di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 di sini bicara relasi juga di mana Bapa bersaksi tentang Anak, Anak pun bersaksi tentang Bapa, dan Anak bersaksi bahwa Bapa bersaksi bahwa Anak itu adalah Allah juga. Baik. Karena ini setara dalam tiga pribadi itu. Itu yang saya gunakan diksinya. Baik. Silakan Bang Edis. Mungkin ditambahi dulu kalau belum selesai biar nanti saya tanggapi sekaligus. Sudah, silakan Bang Edis. Baik. Sebelum ke sana ya, sebelum kita membahas mengenai kata-kata Bapa di surga sendiri kepada Anak, tahtamu ya Allah ya. Lalu Bang RK mengatakan, oh berarti Bapa di surga pun menuhankan Yesus kalau begitu. Nah, sebelum kita ke situ, waktu itu begini Bang RK, saya itu diskusi dengan orang Muslim mengenai kata menuhankan ini.
Dan dia, lawan debat saya ini, itu sudah mengiyakan bahwa memang betul kami menuhankan Muhammad. Lalu dia bertanya begini, kalau definisi menuhankan seperti itu, berarti Yesus pun menuhankan Bapa di sorga. Saya bilang, memang betul. Memang betul. Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga. Berarti dia punya Tuhan. Betul, dia punya Tuhan. Tuhannya yaitu Bapa di sorga. Bahasanya dia itu punya Tuhan. Itu bahasanya dia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Bang RK. Sebelum kita nanti ke situ ya, mengenai tahtamu ya Allah ya. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang RK, betul nggak di dalam Injil kita Tuhan Yesus menundukkan dan menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga? Oke, dia taat sampai mati hingga mati di atas kayu salib. Berarti betul ya? Ya, Oke. dia taat di atas kayu salib. Oke. Dalam keadaan sebagai manusia, makanya Alkitab mencatat bahwa ia mati dalam keadaannya sebagai manusia dan dia taat di kayu salib hingga sampai mati di kayu salib. Baik. Berarti sesuai dengan definisi menuhankan itu, berarti Tuhan Yesus sendiri menuhankan Bapa di sorga nggak? Dalam konteks relasi dan ketaatan dia sebagai manusia kepada Sang Bapa, tetapi dalam konteks juga itu saya memberikan sebuah pemikiran bolak-balik bahwa terkait punya, kata punya itu berujung pada sebuah relasi di mana Sang Bapa juga relasi dengan Sang Anak. Oke, sebelum kita apakah Bapak menuhankan Yesus ya? Sebelum ke situ, apakah Bang RK setuju bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi hubungan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Berarti Yohanes 20 ayat 17, di mana relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Makanya dalam konteks Yohanes 20 ayat 17, ya kita baca Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya, Allahku itu berbicara tentang bagaimana itu kan ada kedudukan antara perkataan Yesus Allahku dan ada konjungsi dan, ya, dan juga Bapamu. Itu konteks berbicara tentang Yesus dan juga Maria ya saat itu. Ya, Bapa, hubungan Marta dengan Sang Bapa dan hubungan Yesus Kristus yang sehakikat. Makanya Allahku, sebab aku dan Bapa itu Esa. Jadi relasi antara Sang Anak, Sang Aku ini dengan Sang Bapa. Mungkin kita ulangi dulu ya Bang RK ya, pelan-pelan ya. Silakan. Apa definisi menuhankan Yesus? Definisi menuhankan Yesus. Saya tunduk, saya taat, sebab di atas kolong langit, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Oke, jadi menuhankan Yesus adalah perbuatan menundukkan diri, menaklukkan diri kepadanya, taat, tunduk, mengikuti perintahnya, betul? Betul, inkarnasi pribadi kedua, ya, yang menjadi manusia, dia taat hingga mati di atas kayu salib. Kemudian, apa definisi menuhankan Bapa di sorga? Menuhankan Bapa di sorga, ya kita harus melihat dulu konteks Allah Sang Bapa itu yang transenden, dan kita harus percaya juga Allah yang imanen di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, makanya begini Bang RK. Ini juga kendala yang saya hadapi dengan orang Muslim. Padahal menuhankan itu sama saja dipukul rata. Mau menuhankan Keong, mau menuhankan Muhammad, mau menuhankan Edis, menuhankan adalah suatu perbuatan menundukkan diri kita, menaklukkan diri kita, sehingga diri kita ini dikuasai penuh oleh sesuatu tersebut. Itulah definisi menuhankan. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim ketika itu, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang menuhankan Muhammad. Artinya mereka membuat diri mereka takluk, tunduk, taat penuh kepada Muhammad. Oke. Dalam konteks kita bicara tentang pribadi Allah ini ya, yang Bang Edis nggak sepakat ini ya. Bukan, kita nggak bicara mengenai pribadi, duinatur, keilahian. Kita bukan bicara itu loh. Kita bicara menuhankan. Iya Bang Edis, tapi dalam konteks kekristenan kita juga harus memahami ya tentang teologi dan juga tentang kristologi itu. Iya, tapi itu bukan itu bahasan kita. Kita tidak membahas kristologi, duinatur, keilahian. Bukan itu kita bahas. Ya, kita bahas gini, apa sih perbuatan menuhankan gitu loh. Ketika dalam keadaan kenosis ya firman itu telah menjadi manusia, apakah keilahian Kristus itu tidak ada? Terpisah atau gimana? Menurut Bang Edis. Kita tidak membahas saya terima pandangan. Kita jadi melebar kita bahasan kita. Enggak, karena
supaya kita berbicara tentang relasi ini, Bang Edis. Betul, tetapi yang Kita kita bicara bahas, hipostasis nanti. nah ini makanya saya bilang, Silakan. makanya orang sering salah paham Bang RK. Gimana, Saya Pak? itu tidak sedang membahas hipostasis, kita tidak membahas duinatur, kita tidak membahas hakikat, makrifat dan lain sebagainya. Enggak, yang kita bahas itu menuhankan, punya Tuhan. Apa sih definisi punya Tuhan, definisi menuhankan, mempertuhan, itu loh. Jadi kita jangan bicara yang lain-lain dulu. Kalau kita di sini sudah clear, maka kita harus simpulkan siapa yang dituhankan oleh orang Kristen. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Karena orang Kristen harus menaklukkan diri kepada Bapa di surga, menaklukkan diri kepada Yesus, dan menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Karena ketika gini Bang Edis ya, karena ketika kita bilang konteks tentang Kristus ya Bang Edis ya, konteks tentang Kristus di mana ini kita bicara tentang di mana Kristus dalam naturnya sebagai manusia, apakah keilahiannya tidak ada sehingga kita harus bilang itu tidak sehakikat? Keilahian Tidak, itu apa? maksudnya tidak, supaya tidak setara gitu, sehingga Bang Edis mengeluarkan statement bahwa itu tidak setara. Oke, apa keilahian itu? Saya mau belajar Ya, dulu. kalau kita berbicara tentang keilahian, berarti kita bicara natur ilahi dia sebagai firman Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, pada saya mulanya bingung. adalah Coba firman. definisikan dulu. Keilahian adalah apa? Ya, kalau bicara tentang keilahian, bicara tentang kealahan dari pribadi itu. Apa itu kealahan? Ya, Allah itu adalah sesembahan, generic name. Bukan proper name. Karena kita bukan Muslim toh. Iya, tapi Benar, saya maksudnya gimana? Maksudnya Bang Edis, menurut Bang Edis gimana? Karena kita bicara kealahan berarti sesembahan. Artinya itu generic name kan? Ya. itu kata-kata itu nggak pernah ada Bang RK di dalam Bible. Kealahan Enggak. itu nggak ada. Keilahian itu nggak pernah saya jumpai dalam Bible. Gini Bang Edis, ya kita kalau bicara tentang Allah kan kita patokan kita dasar di awal adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Bang Edis percaya nggak natur ilahinya Kristus itu yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Ya tentu saja saya percaya. Cuman kita bukan bahas itu. Saya biasanya larinya ke situ Bang Edis. Nah, Ya ini dalam makanya sebuah kita jadi nggak sebuah ketemu. ranak dialog itu. Oke, tapi intinya kan yang Bang RK permasalahkan kan mengenai statement saya yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Dalam Atau konteks Yesus- relasi. Atau Yesus mempertuhankan, atau Yesus menuhankan sesuatu. Relasi. Oke, Ha-ha. pertanyaan saya kepada Bang RK. Menurut Bang RK, Tuhan Yesus menuhankan sesuatu nggak? Tuhan Yesus menuhankan sesuatu. Kalau dalam konteks relasi, ketaatan dia kepada Sang Bapa, hubungan dia dengan Sang Bapa, saya sepakat. Dalam Nah, kalau konteks Bang itu. Bang RK sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan sesuatu, kenapa Bang RK mengatakan kalau Yesus punya Tuhan kemudian sesat? Sedangkan Bang RK sendiri mengiyakan. Maksudnya, apakah Bang Edis juga percaya dalam konteks relasi antara Bapa dengan anak? Betul. Sehingga mengeluarkan diksi kata punya di situ. Betul. Relasi, oke. Relasi antara Bapa dengan anak, yaitu anak menaklukkan diri kepada Bapa. Relasi antara Bapa kepada anak, yaitu Bapa memerintah anak. Nggak ada Bapa menundukkan diri kepada anak, itu nggak ada. Itu bukan biblikal. Tetapi Kalau- apakah Bapak mengatakan bahwa anak itu adalah Allah juga sebagai natur ilahi? Bapa di surga menyatakan Allah bukan hanya kepada Yesus saja, kepada banyak manusia. Kepada Musa, Bapa di surga mengatakan bahwa Musa itu diangkat sebagai Allah. Oke, kita akan ini kan, ya. Bentar. Itu bagaimana Makanya Tuhan Yesus? kalau kita percaya dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 sehingga Baik. firman itu menjadi manusia, kita percaya juga bahwa mereka ini firman Bapa dan firman ini sehakikat dan juga ada kesetaraan ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil. Tetapi kalau bicara konteks takluk di dalam Alkitab, saya melihat bahwa
Ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia taat hingga ia taat sampai mati. Tetapi saya tidak bisa memberikan sebuah statement dan diksi bahwa mereka pribadi pertama dan pribadi kedua ini tidak setara. Saya tidak bisa mengeluarkan statement itu karena itu bisa menjadi blunder di dalam kekristenan. Baik. Tapi pandangan Bang Edis kalau berbeda ya gak apa-apa. Oke. Tapi intinya Bang RK sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus dalam konteks relasi. Ya tentu saja memang dalam konteks relasi. Tetapi makanya saya tanya, apakah Bapak, saya memberikan argumentasi bolak-balik lagi nih, logical bolak-balik. Oke, pertanyaan baliknya sekarang adalah apakah Bapak sendiri punya Tuhan, kan gitu? Yes. Saya jawab tidak. Berarti Bapak tidak di surga relasi. tidak menuhankan Yesus. Yesus yang menuhankan Bapak di surga. Jadi apakah tidak memiliki relasi antara Bapak dan anak? Punya kan relasinya. Relasinya begini Bang RK. Relasinya begini. Gimana? Silakan. Anak atau firman ya atau Yesus menuhankan Bapa di surga. Sementara Bapa di surga dia memerintah anak. Nah, kemudian Bang RK mengambil satu ayat. Kepada anak dia berfirman, "Tahtamu ya Allah." Betul? Ya, karena kalau definisinya kalau Bapa, kalau kita memberikan sebuah konteks relasi itu Bapa punya Tuhan yaitu Yesus dalam konteks relasi, makanya ini jadinya subordinat nanti. Baik. Dalam konteks kalau orang mengatakan ini jadinya subordinat. Baik. Banyak orang mengatakan kepada saya subordinat. Saya mengakui itu bahwa ada subordinasi antara bapak dan anak. Nih, biar teman-teman paham ya. Subordinasi itu artinya mendominasi siapa, begitu loh. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan itu biblikal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada siapapun. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia? Dalam konteks dia dalam keadaan sebagai manusia, tetapi bukan berarti tidak sehakikat. Hakikat itu apa sih? Ya, hakikat itu bahasa ini kita menghakoh ya, intisari. Oke, baik. Sebenarnya RK itu kan berangkat dari sini ya Bang RK ya, mengenai ungkapan tentang anak ia berfirman, tahtamu ya Allah. Ya. Jadi Bapa di surga memanggil anak Allah, betul? Nah, lalu Bang RK mengambil satu kesimpulan bahwa anak pun, Bapa pun menuhankan anak, betul? Dalam konteks relasi. Oke, kita akan tunjukkan satu ayat bahwa Bapa di surga tidak hanya berkata begitu kepada Sang Mesias, kepada Kristus. Dia berkata seperti itu kepada sidang ilahi. Perhatikan ya. Ini di dalam Mazmur pasal yang ini bahasan ini agak dalam ya teman-teman ya. Bahasan ini agak dalam, jadi teman-teman sabar ya. Mazmur 82. Perhatikan di sini. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Bapa di surga mengatakan engkau adalah Allah, itu bukan hanya kepada Yesus. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Bahkan kepada Musa, Bapa di surga berkata, lihat aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kita sering salah paham mengenai definisi Allah ini. Allah ini sebenarnya artinya adalah apapun yang memiliki sebuah otoritas. Jadi hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ya. Saya tampilkan dulu di dalam Yohanes pasal yang keberapa bisa ini Bang Erka bantu saya? Yang mana Bang Edis? Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur tersebut, mengapa engkau katakan aku menghujat sementara Mazmur 110 ayat 1 kutipan itu ya, bukan? Bukan, di dalam Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis dalam kitab. Bukankah tertulis dalam kitabmu bahwa engkau sekalian adalah Allah? Yohanes pasal berapa sih itu ya? Coba biar kita lihat konteks biblikalnya ya, Bang Edis.
Ini kita agak berbicara dogmatika ya malam hari ini teman-teman. Apa-apa Bang Edis. Perbedaan pendapat itu hal biasa, biar kita selesaikan Bang Edis ya. Kalaupun tidak sampai selesai Bang Edis ya kita baik-baiklah gitu ya. Nah ini Yohanes 10 ayat yang ke-34 ya. Oke. Yohanes 10 ayat 34. Tapi sebelum ke 34 kita ke ayat sebelumnya ya Bang Eka ya. Oke. Baik. Nih ya. Kelihatan ya? Oke. Ini mengenai Yohanes pasal yang ke-10. Perikopnya di sini mengenai Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Perhatikan, saya baca penuh saja ya, dari 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang kuberitakan, yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku." Kita agak lompat ke sini. Nah ini, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kau mau melempari aku?" Jawab orang Yahudi itu, "Bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Perhatikan ini intinya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya ungkapan bahwa Allah menyebut kamu sekalian adalah Allah, maksudnya di situ bukan berarti Bapa di surga itu menuhankan orang yang kepadanya Bapa di surga berkata demikian. Karena Bapa di surga berkata engkau Allah itu bukan hanya kepada satu orang saja. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Coba bisa dibacakan tadi yang Mazmur tadi? Mazmur 110 ayat 1 bukan? Bukan, Mazmur yang sebelumnya tadi saya baca. Mazmur 81. Oh bukan, Mazmur berapa tadi teman-teman? Sebentar. 82 ayat 6. Oke, ya, Mazmur 82 ayat 6. Coba silakan dibaca. Coba Bang Edis baca, saya buku laptop saya berat nih Bang Edis. Oke, baik. Mazmur 82 tadi ya. Aha. Mazmur 82. Mazmur 82. 82. Saya balikkan kamera saya. Kita agak berbicara hal-hal yang sedikit rumit ya teman-teman di sini ya. Tapi saya tidak sering membawa yang rumit-rumit begini kepada muslim teman-teman ya. Nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Saya tidak berniat menjatuhkan Bang Edis, tidak ada. Oke, nih. Kita baca ayat yang kesini ya, nih ya. Aku sendiri telah berfirman. Aku di sini siapa? Aku terus ini telah berfirman, kamu adalah Allah. Aku itu adalah Allah. Oke. Berfirman kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kepada orang banyak nggak ini? Kepada Allah kecil itu ya? Iya. Kepada para hakim-hakim, betul? Oke. Nah ketika Allah, maksudnya Elohim ya, Yahweh, berkata kamu adalah Allah, bukan berarti bahwa Bapa di surga ini
mengalahkan lawan bicaranya, menuhankan lawan bicaranya, tetapi menyebutkan bahwa dia itu memegang otoritas. Makanya ungkapan tentang anak ia berfirman, engkau adalah Allah, tahtamu untuk selama-lamanya, itu bagaimana Bapa berfirman mengatakan bahwa dia sang pemegang kendali, sang pemegang tongkat kerajaan. Makanya di dalam Mazmur 110, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Maksudnya Yesus itu diangkat menjadi raja yang memerintah di muka bumi mewakili Bapa di sorga. Sabar Bang Edis. Ketika Bang Edis menggunakan dalil di dalam Mazmur 82 ayat 6 ini, ya, apakah ayat ini tentang kata Allah di situ kedudukannya sama dengan Yesus sebagai Allah? Kedudukannya tentu berbeda. Maksudnya kedudukan antara dalam Mazmur 82 itu kan menggunakan kata Allah. Bahkan Firaun pun disebut sebagai Allah. Bukan ya kan? Firaun. Musa diangkat menjadi Allah. Sekarang apakah kedudukan itu sama dengan kedudukan Yesus Kristus sebagai Allah? Tentu tidak dong. Oke, tentu tidak. Berarti Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Hakikat itu apa dulu? Apa hakikat kalau sehakikat itu? Berarti intisari hako, dan artinya dia setara dengan Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil dalam konteks Tritunggal Maha Kudus. Kalau Bible mengatakan bahwa anak itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Tapi begini Bang Erka. Karena di sini Bang, sabar Bang Edis, maaf ya. Karena Bang Edis tadi sempat mengutip di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya kan? Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini di sini menggunakan kata ego. Ya, egoemi ya. Ya, ini egoemi. Ya, ego. Jadi ini berbicara tentang dia itu sang ilahi juga. Ya kan? Nah, ini pernyataan ego ini pun setara kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi di situ bilang I. Berarti hen esben itu kan bentuk hen itu kan bentuk netral. Ya kan, esben itu kan kami, tapi bentuk netral. Artinya dia sahakekat. Dia itu artinya esa. Sahakekat. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Setara dia. Ya, tetapi konteks di sini kita melihat juga pernyataan Yesus 7 kali penekanan di atas kayu salib, di dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran, itu menggunakan kata ego juga, egoemi, ya. Tapi dan begini, Bang Erka. Sabar Bang Edis. Oke, silakan. Dan pernyataan Yesus ini, ya, kalau kita melakukan sebuah perbandingan dan hermeneutik, itu kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana di situ ada pergunaan kata ehye, eser ehye. Ya, dalam Septuaginta kita bisa lihat bahwa itu adalah egoemi. Menurut Bang Edis, pernyataan di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa itu? Sang Bapa kah atau siapa? Keluaran 3 ayat 14. Ehye eser ehye. Itu siapa itu? Ketika dengan Nabi Musa. Itu Bapa di sorga. Waduh, itu firman Allah. Iya, Bang Edis. Bapa di sorga. Makanya saya bilang ini kita berbeda di sini, Bang Edis. Karena dalam Keluaran 3 ayat 14 itu adalah firman Allah, bukan Bapa di surga. Betul, tetapi Bapa di surga itu selalu dikatakan dia berfirman dengan perantaraan sang firman. Betul. Dafarnya datang, firmannya datang kepada Musa, firmannya datang kepada para nabi, firmannya selalu datang. Jadi karena memang Bapa di surga itu tidak berubah, dia tetap untuk selama-lamanya. Cuman yang jadi masalah begini Bang Erka. Di situ kita harus selesaikan dulu, ini sedikit nih. Ini sedikit. Silakan. Kita nggak bahas hal-hal yang rumit karena begini Bang Erka. Kita ini nggak ngerti kok sebenarnya hal-hal yang kosmik. Kita harus akui karena kita nggak ngerti bagaimana detailnya itu kita nggak tahu karena kita ini daging. Gitu loh. Jangan kita melampaui sesuatu yang di dunia kosmik itu bagaimana kejadiannya. Kita nggak sampai akal kita. Yang sampai kepada akal kita itu yang diberitakan Injil saja. Begini Bang Erka. Apakah kalau Yesus menjadi hamba Tuhan atau kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya itu lebih kecil daripada Bapa di surga, apakah itu menjadi masalah? Coba. Poin pertama ya Bang Edis ya. Poin pertama adalah kalau berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, dia memiliki banyak gelar-gelar ya.
Ya, gelar. Tapi bukan gelar itu yang saya tanyakan Bang Erka. Biar kita Nah, tidak ini kan- berbelit. Gini, Saya karena nggak saya berbelit, melihat karena memang teologi ini bukan teologi. Berteologi itu atau kita memahami teologi ini harus melihat dari secara latar belakang dan juga eksegesisnya itu seperti apa. bukan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Begini, saya melihat banyak ketakutan dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa posisi Tuhan Yesus, posisi anak itu memang di bawah Bapa. Seolah kok takut, kok ada masalah dengan itu gitu loh. Padahal itu biblikal dan itu tidak jadi soal gitu loh. Secara itu saya begini Bang Edis ya, makanya saya tadi mau menjelaskan, ketika dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah, hamba Allah, ya Bang Edis ya, hamba Allah ini dia taat kepada Sang Bapa, ya. Dan Oke, beberapa saya ayat balikan yang dulu Bang kamera Edis, saya. ya Bang Edis sampaikan ayat beberapa ayat tadi, gitu. Firmannya Oke. tetap ada, keilahiannya, dua natur itu. Baik. Baik. Tidak Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang situ, mohon maaf ya Bang RK. Mungkin kalau Bang RK punya metode penginjilan mengenai duinatur, apa segala macam, saya tidak menyalahkan. Tapi saya saya menghindari bahasa-bahasa yang nggak pernah ada dalam Bible. Baik. Buktinya orang Kristen banyak, orang Islam banyak kok yang percaya, yang masuk Kristen gara-gara pemberitaan saya tanpa harus menggunakan bahasa-bahasa yang bikin mumet menurut saya. Baik. Saya akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengaku bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu supaya kamu mengasihi aku, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini kata Tuhan kita sendiri nih. Tuhan Yesus yang ngomong. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Kelihatan? Kelihatan? Ya, silakan lanjut. Nah, apakah kita harus menolak perkataan dari Tuhan kita Yesus bahwa Bapa memang lebih besar daripada Yesus? Yang saya herankan begini, kenapa kita ini kok takut memberitakan Injil kalau memang kepala dari istri itu adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Bapa di sorga. Itu tidak menjadikan Kristen itu jadi salah, tidak. Oke. Kalau Gitu kita bicara Bapak lebih besar daripada aku ini Bang Indis ya, saya tanggap ya. Ya, tetapi dia bilang aku akan pergi kepada Bapa. Ya, dalam konteks di mana ya kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 42 di mana firman itu datang ya, keluar dan datang dari Sang Bapa. Benar? Ketika firman itu keluar dan datang dari Sang Bapa, dia adalah Allah kan? Sehingga ketika dia datang menjadi manusia, makanya saya bilang ketika dia datang menjadi manusia, dia berkenosis menjadi manusia, kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ya. Di situ ada kata kenosis. Ya kan? Ketika ada kata kenosis di situ, ya, dia ada menggunakan kata morpe doulo di dalam Filipi 2 ayat 6. Morpe dia menambahkan doulo rupa hamba. Ya kan? Jadi dia sebagai hamba Allah. Betul. Tetapi ketika dia morpe doulo, itu tetap di situ bahasa Yunani tetap menggunakan kata hiparkon, artinya tetap existing, keilahiannya. Ya, makanya saya bilang kesetaraan antara Sang Bapa dengan Sang Anak tidak ada subordinat. Ya, dia sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah, ya, dia memberitakan, ya, dia taat sampai mati. Oke. Pertanyaannya Ya, sekarang karena begini, kita harus melihat Sang Bapa ini kan transenden. Bang Edi sudah percaya tadi ya. Sang Bapa ini adalah transenden. Tapi apa pertanyaannya? Apakah Bang Edis percaya Allah yang imanen? Imanen itu apa sih? Ya, Allah yang imanen di mana firman itu telah menjadi manusia yang Bang Edis jelaskan tadi di awal dengan Rudi Yohanes. Allah yang tampak kan? Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya. Iya, apakah Allah yang menyatakan dirinya itu adalah Bapa di surga itu sendiri? Firman-Nya yang menyatakan diri. Makanya pertanyaan saya tadi di awal yang tadi sebat itu saya akan bilang pertanyaan saya. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa? Bang Edis bilang itu Sang Bapa.
Saya bilang itu bukan Sang Bapa, tetapi itu berbicara tentang, ini saya jawab dulu. Ya, itu berbicara tentang memra Allah, teofaninya Allah. Ya, teofaninya Allah. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama selalu kita temukan di mana teofani Allah seperti Malak Adonai, ya, itu selalu menyatakan diri dan menampakkan diri kepada salah satunya kepada Abraham. Ketika Bang Edis mengatakan itu di Keluaran 3 ayat 14 itu adalah Sang Bapa, maka akan rusak semua tatanan dalam Alkitab. Rusaknya apa? Ya, kita percaya Allah itu rupanya tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Bagaimana Musa bisa melihat Allah kalau itu Sang Bapa? Oke, tapi nampaknya kita ada salah paham di sini, Bang RK. Tema kita ini kan sebenarnya mengenai Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Statement saya ini itu banyak dibantah oleh orang-orang memang yang menolak bahwasanya Yesus itu menuhankan Bapa di surga. Tapi puji Tuhan, Bang RK di sini kan sebenarnya sudah mengiyakan saya bahwa dalam konteks Yesus relasi. Oke, berarti Bang RK sudah mengiyakan bahwasanya Yesus punya Tuhan atau menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi, tetapi saya juga harus membuat sebuah argumentasi bolak-balik, pertanyaan bolak-balik, dalam arti apakah Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Tapi Bang Edis gak sepakat. Kalau Bang Edis tidak sepakat di Bapa juga menuhankan Yesus dalam konteks relasi sesuai Ibrani 1 ayat 8, berarti tiga pribadi ini tidak memiliki relasi satu sama lain. Makanya Alkitab mengatakan, Bang RK. Ya, kalau memiliki relasinya adalah seperti yang saya katakan tadi. Relasinya begini. Bapa itu memerintah sang anak. Sedangkan anak dia menuruti Bapa di surga. Dia melakukan, makanya dia melakukan kehendakku. Saya akan balikkan saja kamera saya ya. Nih, coba. Atau gini dulu, sebelum saya tunjukkan ayat ini, saya mau tanya sama Bang RK. Yesus, sekarang Tuhan Yesus, dia masih menjadi hamba Tuhan atau enggak? Dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Tetapi ya dalam ini mungkin kita memiliki sebuah pemahaman yang berbeda dalam hal ini ya. Tadi Bang Edi sempat bertanya kepada Rudi Yohanes, apakah kau bisa melihat Tuhan? Ya, saya sebagai pemahaman saya bilang tubuh mistik Kristus. Bukan itu loh Bang RK yang saya tanya. Ya, tubuh mistik Bang Kristus RK, itu dalam gereja. Oke, menurut Bang RK, apakah Tuhan Yesus sudah berhenti menjadi hamba Bapa? Tidakkah, dari yesterday, today, forever, Jesus is the same. Berarti tidak berhenti kan? Ketika Yesus datang ke surga, sabar. Ketika Yesus balik ke surga, Sang Bapa itu tetap yang transenden. Bukan itu yang saya tanyakan Bang RK. Apakah Tuhan Yesus sekarang berhenti menjadi hambanya Bapa di surga? Berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Apakah ada dalil yang secara spesifik yang ingin menguatkan pernyataan Bang Edis? Oke, Bang RK setuju nggak? Bang RK setuju nggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hambanya Bapa di surga? Setelah atau sesudah dia naik ke surga? Sejak datang sampai sekarang. Sampai detik ini Tuhan Yesus masih menjadi hambanya Bapa di surga. Oke, jadi ketika dia sudah naik ke surga, apakah dia masih tetap hamba? Kalau dia masih tetap hamba, berarti Yesus tidak memiliki tubuh kemuliaan lagi. Kenapa begitu? Ya kan? Tidak ada hubungannya itu. Ya itu logikanya loh gini ya, Bang Edis ya. Jadi Yesus ketika datang ya, dia datang lewat seorang perawan Maria. Ya kan, lewat seorang perawan Maria, mengalami tubuh daging, ada darah dan tubuh di situ. Makanya tadi saya bilang, ketika dia sudah naik, dia sudah terpaku di atas kayu salib, darahnya tercurah, lalu dia naik ke surga, dia adalah raja, dia adalah pemimpin, tetapi Sang Bapa itu tetaplah yang transenden. Ya, jadi ketika Bang Edis mengatakan bahwa, makanya pertanyaan saya, setelah atau sesudah? Setelah dia naik ke surga, ya dia kan dia hamba enggak? Kalau hamba, apakah dia memiliki darah dan daging di dalam surga? Hamba itu tidak perkara darah dan daging loh Bang RK. Malaikat itu tidak punya darah dan daging. Ketika dia diperintah oleh Bapa di surga, maka dia itu kedudukannya hamba. Hamba itu yang menerima perintah. Yang memerintah itu yang Tuhan, yang Tuan. Adakah ayat di dalam Alkitab Bang Edis menunjukkan bahwa ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, dia adalah hamba Allah? Karena ini bicara darah dan daging. Oke,
setelah Tuhan Yesus naik ke surga atau setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih menyebut Bapa di surga itu sebagai Allahku. Betul? Maksudnya sesudah dia bangkit maksudnya? Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, bahkan ketika memberitakan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos, apakah Tuhan Yesus masih menyebut Bapa sebagai Allahnya? Atau Ada hal Elohimnya? lain, dia mengatakan dirinya akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes 1 ayat 7. Akulah Alfa dan Wahyu Omega 1. itu, tapi kita jadi kemana? Ini Bang Erka lah. Ya maka oke lah Tapi Bang jadi Edis ya. kemana-mana. Oke lah. Gak Sebentar, apa-apa lah. ini penutupnya. Ini penutup ya. Ini penutup. Tapi satu hal Bang Edis, terakhir ya, saya juga mau tanya Bang Edis juga. Menurut Bang Edis, dilahirkan atau diciptakan? Baik, dilahirkan. Bible tidak pernah mengatakan diciptakan, dilahirkan. Oke. Baik. Di sini ya jelas ya. Ini bahkan LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Saya itu ingin memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang ada di Bible kita kepada orang-orang Muslim. Dan puji Tuhan banyak yang menerima loh. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Yang jadi problem itu adalah banyak orang nggak ngerti menjadikan Tuhan, definisi Tuhan itu apa. Makanya saya bilang, Tuhan itu ya maksudnya ya Tuhan itu gitu loh. Perhatikan ya. Matius pasal yang ke-12. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan seterusnya. Ini jelas nih, lihat itu hambaku. Hambaku ini kan merujuk kepada Tuhan Yesus. Salah, lihat hambaku. Itu kan di situ perkataan Yesus, itu konteks itu Bang Edis. Itu konteks di mana dia menaruhkan rohnya itu untuk bisa memberitakan kepada segala bangsa. Hambaku, makanya kataku di situ kan Yesus, berarti Yesus yang berbicara. Lihat hambaku, berarti hambanya Yesus. Bukan Bang RK, di sini Bapa di surga yang berfirman. Itu berapa itu? Ini Yohanes berapa? mengutip kitab Yesaya, di mana saya bacakan ya, saya bacakan. Itu perkataan Yesus itu. Bukan, ini perkataan Yahweh ke Bapa di surga. Dalam kitab Yohanes kan, itu kita lihat banyak orang mengikuti Yesus di atasnya. Menyembuhkan mereka dengan keras, melarang mereka memberitahukan kepada dia. Makanya ada pernyataan, lihat hambaku. Berarti Yesus sedang berkata, dia menunjukkan ada definite artikel bahwa itu merujukan pada ada objek yang dia katakan. Hambaku, berarti hambanya Yesus, bukan Yesus adalah hamba. Gitu. Bang RK, Yesus juga pernah mengutip kitab ini. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, dia mengutip kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya dan seterusnya. Pada hari ini genaplah nats yang kubacakan ini kepadamu. Ini, begini, saya bacakan saja ya. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka, orang-orang yang ngikutin tadi kan, memberitahukan tentang siapa dia, siapa Yesus ini, dilarang. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ini Bapa di sorga berfirman tentang Yesus. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia Yesus akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan ia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini nubuatan Bapa di sorga mengenai Sang Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus.
Saya itu herannya begini, kenapa ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang menolak ini. Ini tragis sekali gitu loh. Siapa yang menolak, Bang Edis? Bukan, ketika saya beritakan Yesus sebagai hamba Tuhan, kok sekarang orang Kristen malah marah? Oh enggak, Yesus itu Tuhan sendiri. Makanya paham oneness itu sudah merajalela di tengah-tengah umat. Betul, Bang. Jadi gini, Bang Edis, ketika orang menolak Yesus sebagai hamba Allah, nah itu salah besar. Karena dalam 2 Yohanes mengatakan apa? Jikalau kamu menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, kamu adalah antikristus. Ya kan? Ya, saya tidak pernah menolak Yesus datang sebagai manusia dan memiliki gelar-gelar sebagai anak Allah. Iya, hamba makanya Allah, saya tidak menolak itu. Iya, lalu bagaimana Dan bahkan mungkin dia taat kepada Sang Bapa, saya tidak menolak itu. Karena saya percaya Allah yang transenden, Allah yang imanen saya percaya, dan Allah yang imanen ini dalam Yesus ini memiliki gelar-gelar itu. Saya tidak menolak itu. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saya tidak menolak itu. Makanya kemarin ketika saya mengeluarkan satu statement bahwa Yesus bertuhan atau mempunyai Tuhan atau menuhankan Bapa di surga, kenapa banyak orang-orang Kristen termasuk Bang RK kok menolak itu gitu loh? Karena makanya saya naik ke atas, saya menanyakan dalam konteks relasi saya percaya, tetapi ada argumentasi bolak-balik lagi, relasi Tritunggal ya. Ya, apakah Bapa menuhankan Yesus? Bang Edis tidak percaya di situ. Tidak, secara Tuhan Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Tapi apakah Bapa tidak menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Menuhankan itu kan menaklukkan dirinya. Apakah tidak ada relasi? Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa bersaksi tentang, sabar Bang Edis. Sebab Bapa bersaksi, aku bersaksi tentang Bapa dan Bapa bersaksi tentang aku. Makanya saya bilang kata punya tanda kutip garis bawah itu berbicara tentang relasi. Oke, saya sepakat di situ. Makanya saya memberikan pertanyaan balikan, argumentasi bolak-balik, di mana apakah Bapak menuhankan Yesus dalam konteks relasi tanda kutip garis bawah? Tadi itu sudah kalau bilang tidak. Iya, berarti memiliki relasi Tritunggal itu. Kalau tidak, berarti tidak ada relasi. Bukan tidak ada relasi, ada relasi. Relasinya adalah sang anak menuruti, taat, takluk, tunduk kepada Bapa di surga. Sedangkan Bapa di surga memerintah anak. Ya, tetapi apakah Bapa tidak mengatakan anak adalah Allah? Itu kan relasi juga, betul. Kesaksian. Mengatakan Allah bukan berarti bahwa sang Bapa menundukkan dirinya kepada Yesus. Nggak pernah ada Bapa di surga menundukkan dirinya kepada Yesus. Yang ada Tuhan Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Bapa di surga. Demikianlah Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Elohim di situ merujuk kepada Bapa di surga. Itulah Injil yang saya bawa kepada orang-orang Islam. Dan puji Tuhan banyak mereka mengganti Tuhannya mereka. Yang diganti Tuhannya yang tadi itu menjadi Tuhan Yesus. Ini Bang Edis ya, maaf ya saya kasih sebuah dalil ya Bang Edis ya. Ini di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini kita tahu proper name ya. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah, ya oke, sepakat, sama berarti ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Saya lakukan sebuah hermeneutik juga di dalam Roma 9 ayat 8. Ya, artinya bukan anak menurut daging ya. Sabar, Roma 9 ayat 8. Oke. Roma 9 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 tadi itu, ya. Di situ berbicara tentang keturunan Abraham, tentang Mesias. Sehingga saya muncul sebuah pertanyaan nih Bang Edis. Ya, di situ duduklah. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku ya. Sehingga muncul pertanyaan nih, Yesus punya Tuhan, ya, relasi, ya. T besar kan, kurios kan? Ya, Yesus punya Tuhan huruf besar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya, jadi ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, yang mana Bang Edis? Yang dua, saya tidak bermaksud jatuhkan ya, saya ingin sepaham dengan Bang Edis ini. Yesus punya Tuhan, ini kan huruf besar kan? Ya kan? Nah, ketika bicara Yesus punya Tuhan, huruf besar ini, ya, Bang Edis sepakat dengan yang di bawah ini kan? Begini Bang RK, kayaknya kita ini salah paham ya. Coba saya tanya dulu Bang RK, Tuhan huruf besar semua, itu kan nama diri.
Yes, proper name. Oke, kalau Tuhan yang T-nya aja huruf kecil, itu kan gelar. Gelar, Kurios, Oke, Adonai. oke. Dan itu bisa ditujukan kepada siapa-siapa saja yang kalau kita takluk tunduk menyerahkan diri kepada dia. Oke. Betul. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Bang RK. Lawan katanya Tuhan yang T-nya huruf besar, T-nya aja huruf besar. Itu Oke. apa? Boleh saya jelaskan? Enggak, Boleh saya lawan jelaskan? katanya dulu. Ya, boleh saya jelaskan dulu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kita melihat kata Tuhan ya, itu proper yang mengacu pada 4 huruf itu ya, Bang Edis ya. Tetapi kalau kita melihat Kurios ini kan Adonai, ya bisa Adonai. Dalam bahasa Jawa ya Gusti ya, bahasa Inggris Lord, ya kan. Nah kalau kita bicara tentang hal ini ya, tentang Lord, tetapi kita bisa melihat juga kata Tuhan yang Kurios ini, Adonai ini, Bang Edis, ya, itu bisa merujuk pada Allah ya, Sang Bapa, yang ayat yang tadi Bang Edis tunjukkan, Yesus dan Rudi Yohanes salah jawab itu. Ya, ketika dia disunat kepada Tuhan itu kan Bang Edis. Ya kan? Karena kata Adonai pun bisa merujuk pada Tuhan semesta alam. Betul, kata Tuhan itu atau kata Kurios itu bisa ditujukan kepada siapapun yang memerintah. Oke. Nah, betul. makanya saya tanya, kata Kurios atau kata Tuhan yang T-nya huruf besar itu lawan katanya apa? T huruf kecil? Semua? Bukan Bang RK, lawan katanya Tuhan atau Tuan itu hamba. Hamba. Iya. Jadi tapi beginilah Bang RK, kita ini sebenarnya inti dari kekristenan itu bukan itu kok. Bukan, oh begini relasinya begini, Dwi ini kalau nggak mengaku ini nanti begini, kalau ini nanti pahamnya begini, apakah kekal. Kita bukan itu kok intinya Bang RK. Ini yang Bang Edis ya, saya tidak bermaksud ya. Inti dari kekristenan itu sebenarnya bagaimana supaya kita itu hidup serupa dengan Sang Kristus, Sang Mesias. Bagaimana kita jadikan dia sebagai Mesias kita. Kan udah jelas. Kan Tuhan Yesus sendiri tuh Bang RK yang sudah nanya. Kata orang siapa aku ini? Dan itu sebenarnya sudah dijawab. Siapakah Yesus? Menurut Yesus sendiri, jangan siapakah Yesus menurut uskup, menurut pastor, menurut pendeta, menurut pakar ini. Kita nggak peduli. Menurut Tuhan Yesus sendiri, siapakah Yesus? Kan pertanyaan itu sudah diajukan oleh Tuhan Yesus. Menurut orang, siapa aku ini? Ada yang bilang engkau adalah nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Iya, jadi sudah beritakanlah Ini Yesus sebagai Sang Mesias. Tapi sabar Bang Edis, yang terakhir ya Bang Edis. Sedikit ya, ini penutup ya. Bagaimanakah relasi firman menjadi daging, kedudukannya, ininya, aduh segala macam. Aduh, bukan itu sebenarnya inti kekristenan. Inti kekristenan adalah bagaimana supaya kita hidup seturut dan segambar serupa dengan Yesus. Bagaimana kita ini supaya kita dibentuk seperti kata lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus. Itu intinya. Kenapa kita ribut masalah ini hipostasis union? Pusing kita Bang RK, pusing. Aman. Tapi ini yang terakhir Gitu Bang Edis ya. Tidak ada yang lainnya. Ya kalau ini saya hanya memberikan sebuah ini aja ya. Yesus punya Tuhan, ya Kurios ya. Yesus punya Tuhan. Ya ketika kita mengatakan Yesus punya Tuhan dalam konteks yang tidak dijelaskan, maka Yesus pun Tuhan huruf besar kalau kita bisa lihat. Ya, nggak ada Yesus benar, Tuhan huruf besar Bang RK. Maksudnya begini, mewakili, maksudnya nama Tuhan Yesus. Bang Edis. Ketika kita bicara Yesus bukan Tuhan huruf besar ini Bang Edis ya. Kalau Yesus punya Tuhan dan berarti konsekuensinya Yesus bukan Tuhan huruf besar ini, maka ini akan berbicara tentang Allah yang Esa itu, aliran kasih yang kekal hipostasis pertama, ya, yaitu Sang Bapa, dan hipostasis kedua yaitu Firman Anak, dan hipostasis ketiga itu. Karena ini merujuk pada Allah ini, Tuhan ini. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti apakah Yesus bukan Tuhan huruf besar?
Yesus bukan Tuhan huruf besar, karena kalau Yesus Tuhan huruf besar, maka Bapa di surga itu disalibkan. Itu paham Oneness Pentakosta. Ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa di surga disalibkan? Karena kalau kita berbicara Yesus adalah Tuhan huruf besar, saya sepakat itu. Dia YHWH. Iya, yang dimaksud Tuhan itu Tuhan Yesus adalah YHWH, maksudnya namanya itu disandang oleh Yesus, begitu loh. Dalam sebuah aliran Allah yang esa itu. Ya, tapi ginilah mungkin. Itulah Bang Edis ya. Tapi intinya beginilah, Bang RK, saya mau sampaikan, Anda pun sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga. Tuhan Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga. Dalam konteks relasi. Oke, jadi kalau begitu statement Bang RK yang mengatakan kalau ada apologet mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti sesat. Berarti statement itu sekarang sudah Bang RK telan sendiri. Bukan begitu, relasi, tetapi Bang Edis juga tidak percaya bahwa Sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi. Saya tidak melihat, sepanjang saya membaca Bible, mungkin saya lebih 40 kali membaca Bible sampai selesai, saya tidak pernah ketemu ayat yang mengatakan bahwa Bapa di surga menaklukkan dirinya kepada anak. Yang ada anak menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Ketika dia menakluk, ini konteks definisi memang menaklukkan Bang Edis ya, tetapi dalam konteks relasi itu tidak bisa, karena ini antara kesaksian antara anak dalam Bapa dan Bapa dalam anak. Ini kita bicara Tritunggal, kalau kita tidak percaya Tritunggal ya rusak semua kalau Bapa tidak bersaksi tentang anak. Tritunggal yang seperti apa dulu Bang RK? Karena saya tidak mau membahas dalam satu hakikat. Bang RK, pertama saya tidak menolak Tritunggal. Tetapi yang perlu saya katakan kepada teman-teman, kata Tritunggal itu sendiri, itu kalau Anda bicarakan kepada orang-orang Islam, ketika Anda berdiskusi, ini kan konteks kita ini sebenarnya kan diskusi dengan orang Islam kok sebenarnya kan? Betul nggak? Betul, tetapi saya juga tidak mau sampai menolak relasi antara tiga pribadi ini. Iya, tetapi Bang RK, percayalah Bang RK, ketika Bang RK menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, yang ada itu malah menjadikan batu sandungan gitu loh. Nggak usah menggunakan istilah, sekalipun Anda mengimani Tritunggal itu, tetapi kalau Anda gunakan itu kepada orang-orang Islam, seringkali yang menjadi masalah, malah orang Islam itu malah ketawa. Begitu loh. Makanya itu cukup ada di pikiran Anda saja. Sedangkan memberitakan Injil kepada orang-orang Islam, menurut saya ini saya tidak menyalahkan ya. Kalau kalian mau memberitakan dengan pakai pengertian itu silahkan. Tapi kalau saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang bikin rumit. Saya nggak mau. Intinya begini. Ini penutup dari saya. Nanti Bang Erka juga silahkan kasih penutupnya. Di dalam Korintus pasal yang ke-15 tadi ya, 1 Korintus 15. Nanti Bang Erka silakan kasih penutup. Nih ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini mengenai banyak orang-orang muslim yang menuduh bahwasanya Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia tidak pernah baca isi surat Paulus. Bagaimana Paulus itu sangat-sangat orang yang berpaham Tuhan yang Esa. Nih saya balikin ya. Nih. Ini penutup dari saya. Nanti Bang Erka silakan juga kasih penutup ya. Ya. Yang tadi ya, nih. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan Bapa di surga. Nya di sini merujuk kepada Bapa di surga. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di surga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di surga, yang sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, kaki Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya, kaki Yesus.
Supaya apa? Supaya Allah, maksudnya Bapa di sorga, menjadi semua di dalam semua. Inilah pesan daripada Injil kita. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pesan Injil kita. Begitu loh. Itu penutup dari saya. Silakan Bang RK penutupnya. Semua kembali kepada penonton ya. Intinya Kristen itu ajarannya adalah Tuhan yang esa. Seperti itu. Silakan Bang RK. Oke, terima kasih banyak Bang Edis ya. Saya tetap percaya bahwa saya tetap menggunakan Tritunggal ya, tiga pribadi dalam satu hakikat, setara, tidak ada subordinan ya. Saya setara. Tidak ada mau subordinan, karena subordinan bisa mengarah kemana-mana. Saya tetap percaya setara, yang setara, Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya tetap percaya itu. Karena saya terus memberitakan, memang ini berat. Ya, bahasa saya susah, saya tidak tahu, mungkin sulit bahasa saya, terlalu tinggi, terlalu teologis. Ya, mungkin saya pun menyadari itu. Ya, tetapi saya percaya, Roma 10 ayat 17, ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya akan hal itu. Saya terus memberitakan firman Tuhan dengan cara seperti yang saya lakukan. Bang Edis mungkin dengan cara seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda di antara kita. Ya, bukanlah menjadi suatu ini. Minta maaf ya Bang Edis kalau saya ada salah-salah kata. Sama-sama Bang. Menyakiti hati Bang Edis. Maafkan saya ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Saya turunkan ya. Turunkan Bang Edis. Shalom. Baik, shalom. Ya, itulah ya makanya teman-teman ya. Jadi pemberita punya caranya masing-masing. Makanya kan kemarin saya bilang, saya tidak pernah menyalahkan caramu. Terima kasih Bang Aman, makasih. Saya tidak pernah menyalahkanmu bagaimana caramu memberitakan berita tentang kebenaran itu kepada kaum-kaum sebelah dengan caramu sendiri. Saya pun punya cara saya sendiri karena saya punya pengalaman sendiri yang tentu berbeda dengan pengalamanmu. Nah, makanya kemarin saya bilang, biarlah kita dengan cara kita masing-masing. Kalau caramu dengan bahasa-bahasa yang Tritunggal, bahasa Dwinatur, saya nggak salahkan itu. Cuman pengalaman saya, kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang begitu, yang ada malah debat kusir, nggak karu-karuan. Itu pengalaman saya loh, pengalaman saya. Makanya saya lebih senang memberitakan Injil yang tertulis letterlek di dalam Injil. Bahwasanya karena begitu besar kasih Elohim, maksudnya Bapa di surga, akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya semua manusia harus menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Seperti itu. Jadi itu pengalaman saya. Kalau teman-teman punya cara sendiri, silakan begitu. Cuman janganlah diantara kita itu kau katakanlah, kau sesat, begini segala macam. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang statement-statement saya itu ketika berbicara dengan Muslim sering dipotong orang, kemudian ditanggapi oleh apologet lain sebagai satu statement yang sesat. Seperti yang saya bilang, rencana menyalibkan Yesus itu adalah rencana jahat, rencana si iblis. Terus bilang, wah berarti begini, berarti sesat, segala macam. Terus saya bilang lagi, Yesus menuhankan Bapa di surga. Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga. Wah sesat lah. Tanpa tahu latar belakang konteks saya berbicara seperti itu. Saya rasa itu saja malam hari ini. Semoga teman-teman paham yang saya utarakan ya. Semoga teman-teman paham. Intinya yang saya beritakan adalah itu tadi ya. Saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Oke, saya rasa untuk malam hari ini itu saja teman-teman. Diskusi malam hari ini agak sedikit berat. Makasih GT, makasih. Teman-teman yang mensupport, saya ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada teman-teman. Makasih. Teman-teman sekalian, sekali lagi pengumuman ya, pengumuman. Teman-teman sekalian, Rumah Apologet, progres Rumah Apologet kita itu sudah hampir selesai. Tinggal finishnya saja, tinggal balik namanya saja. Nah teman-teman, saya infokan satu kali lagi bahwa dana untuk itu teman-teman masih kita perlukan kurang lebih sekitar 9% lagi. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi mengadakan Rumah Apologet kita itu di sini. Ya, saya balikkan layar saya dulu.
Teman-teman silakan kalau mau mensupport bisa support lewat situ, tangkap saja layarnya. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Ya, demikianlah teman-teman, silakan. Itu mungkin ada yang mau menanggapi, menjadi diskusi. Jadikanlah diskusi itu sebagai satu pengetahuan. Ya, barang siapa yang haus, ya, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mencari Tuhan dengan segenap hati, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Jadi teman-teman, jangan langsung menganggap negatif satu perdebatan di internal kekristenan, tapi jadikanlah itu sebagai satu momentum supaya Anda semakin mengenal kebenaran tersebut. Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Sampai ketemu lagi di... Bahkan Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika itu saya katakan pada waktu itu dengan orang Islam, lawan diskusi saya, dia mengiyakan. Gitu loh. Makanya ketika dia, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus menuhankan Bapa di surga? Memang iya. Yesus menuhankan Bapa di surga. Begitu loh. Dan kita umat manusia diperintahkan untuk menuhankan Bapa di surga, menuhankan Yesus, dan menuhankan Roh Kudus. Artinya membuat Bapa memerintah, membuat Yesus memerintah, membuat Roh Kudus memerintah. Begitu loh. Dan itu bukan sebuah kemusyrikan, karena di dalam sudut pandang orang Islam, selain menuhankan Bapa di surga itu musyrik. Gitu loh, nggak boleh menuhankan yang lain. Padahal menuhankan Yesus itu adalah bentuk menuhankan Bapa di sorga. Bisa nggak kita menuhankan Bapa di sorga tanpa menuhankan Roh Kudus? Nggak bisa. Menuhankan Bapa di sorga itu ya menuhankan Roh Kudus itu. Menuhankan Bapa di surga itu ya menuhankan Yesus itu. Makanya saya bahas terus nih, apa sih menuhankan itu? Cuman sayang seribu sayang, banyak orang nggak paham-paham gitu loh. Nggak ngerti menuhankan itu apa. Menuhankan itu di pikiran mereka menganggap sesuatu itu jenis zat tertentu. Makanya kalau kau paham seperti itu, artinya kau bengal. Kalau menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus jenis makhluk tertentu, berarti besok kita maling aja. Yang penting kan saya nganggap Yesus jenis makhluk tertentu, habis itu saya maling aja. Bukan itu menuhankan. Menuhankan itu membuat sesuatu itu berdaulat mengendalikanmu. Ya Tuhan, tapi mereka nggak paham. Ya biarlah. Untuk orang yang paham, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau untuk orang yang tidak paham, semoga kalian belajar. Gitu loh. Makanya saya bilang, ketika lawan Muslim saya datang ke sini, saya bilang, kau itu menuhankan Muhammad. Buru-buru dia bilang, enggak, saya enggak menuhankan. Dia tidak tahu bahwa dirinya dikendalikan oleh Muhammad. Muhammad telah berkuasa atasnya. Muhammad telah memerintah di dalam dirinya. Muhammad telah mengendalikan menjadi raja di hatinya. Karena apa? Dia dikontrol oleh Muhammad. Seperti gambarin loh. Makanya kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau keluar pakai kanan, kau makan harus pakai tangan kanan, kakimu, celanamu harus cingkrang. Ya udahlah ya guys ya, kalau kalian mau nonton Edis TV langsung ke roomnya Edis TV aja. Aku lagi nggak males sama debatnya. Apa? Hah, masa iya bang? Bang Bari, masa bener Bang Bari? Serius dulu kok Bang Bari, jangan lu kau agak lain bang. Bang Bari mana-mana. Jangan berita hoax Bang Bari. Aku udah bosan teman-teman temanya nggak. Jadi ini teman-teman, kita lupa bahwa Edis TV ini berapologet itu untuk membantah dan menjawab umat sebelah. Tetapi sekarang sudah lain. Sudah membahas sesama kekristenan. Aku malas. Aku paling malas menunjukkan antara Kristen dengan Kristen. Malu aku malu. Katanya Pak Bom Bom mau naik, benarnya itu? Aku naik aja deh ke Bang Edis kali ya. Bang Edis udahlah fokus aja berapologet gitu. Rudi lu udah ini di TV, ya ampun, kenapa
Dibegoin saksi Yehova sampai bayaran kalian. Saksi Yehova gimana sih kalian ini? Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana si Edis berpusing-pusing, mutar sana, mutar sini ya. Terus si siapa? Si RK itu pun hanya berkutat dengan Dwinatur. Sama-sama bingung sebenarnya ya. Yang satunya bingung, ya kan? Si RK-nya itu tambah bingung. Nah, jadi sama-sama mengeluarkan statement-statement yang sesungguhnya tidak alkitabiah itu ya. Kalau yang namanya Tuhan itu kan sesembahan artinya ya. Menuhankan itu menyembah ya. Menuhankan itu menyembah, menjadikan sesembahan gitu. Nah, jadi di sini menjadi sebuah ambigu, sebuah lelucon ketika mereka berdebat. Itu nampak sekali kalau Tuhan mereka, sesembahan mereka itu lebih dari satu gitu ya. Ada putra, ada anak, ada bapak, ada burung merpati. Nah, di sini maka ketika ada orang-orang Islam ya lalu murtad menjadi Kristen, ini adalah manusia yang paling bodoh di muka bumi. Karena apa? Orang-orang Kristen saja yang dilahirkan dari rahim ibunya itu menjadi seorang Kristen dari semenjak lahir pun mereka bingung dengan keimanan mereka ketika menjabarkan tentang bagaimana konsep ketuhanan itu ya. Karena apa? Tuhan lebih dari satu, maka mereka akan menjadi sebuah kebingungan tersendiri ketika mereka menjelaskan. Nah, kalau ada umat Islam ini masuk Kristen itu bodoh ya. Terus katanya Edis ini bisa memurtadkan orang. Yang mana yang murtad? Paling semua juga settingan, seperti biasanya itu semuanya settingan. Orang Kristen mengaku Islam, habis itu pura-pura murtad ya, mengaku murtadin, padahal mereka asli benar-benar seorang Kristen. Itu sudah banyak terjadi dan sering sekali, apalagi di dunia medsos ini ya, bohong-bohong itu semua, dusta semuanya itu ya, dan bikin kita tertawa, sama-sama pamer kebodohan sebenarnya mereka berdua ini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Doseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.